Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rahman dengan NIM 2211102441217 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan membuat sebuah program toko online sederhana atau online shop menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pemesanan barang secara mudah, cepat, dan efisien. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan programnya. Pada baris 9, saya melakukan import terhadap modul datetime, yang dimana modul datetime ini berfungsi untuk memanggil tanggal dan waktu saat ini. Jadi modul ini berfungsi untuk memanggil tanggal dan waktu saat ini. Kemudian di baris 11, saya melakukan print bertipe data string, yaitu print garis putus-putus ini berfungsi untuk memperindah tampilan di output. Ya. Jadi ini memperindah tampilan di outputnya. Saya membuat sebuah kelas dengan nama toko. Ini kelas dengan nama toko yang di dalamnya terdapat fungsi def diikuti dengan konstruktor init yang di dalamnya itu terdapat dua parameter, yaitu parameter nama dan alamat, yang mana konstruktor init ini berfungsi untuk menjalankan suatu fungsi secara otomatis. Kemudian di baris 16 dan 17 saya mendeklarasikan dua parameter tadi. Kemudian saya membuat sebuah fungsi lagi, ya, ini di baris 18, fungsi def dengan nama isi yang di dalam terdapat pernyataan nama toko dan alamat toko. Jadi pernyataan nama toko dan alamat toko. Oke, kemudian di baris 21 saya kembali membuat variabel tempat yang isinya adalah nama toko dan alamat toko. Jadi isinya adalah nama dari toko kita, Aditya Rahman Store, dan alamat dari tokonya itu Jalan Kemakmuran, Blok B, Kota Samarinda. Oke. Kemudian di baris 22 saya melakukan print tempat.isi, ini adalah untuk memanggil ini ya, hasil dari ininya. Oke, lanjut di baris 23 dan 24, ini hanya sebagai dekorasi atau untuk memperindah tampilan pada outputnya. Dan di baris 26 saya membuat sebuah variabel dengan nama produk yang di dalamnya terdapat tipe data dictionary, yang mana tipe data dictionary ini berisi dua komponen, yaitu key dan value, yang mana key adalah nama dari atribut pada suatu item. Jadi key ini adalah nama dari atribut, ya. Jadi contohnya ini 1 2 3 4 5 ini sebagai key, sementara value adalah nilai dari atributnya. Jadi ini key, ini value. Kemeja, kaos, celana, sepatu, jaket ini berperan sebagai value-nya. Oke. Kemudian di baris 35 saya membuat variabel daftar harga yang bertipe data dictionary, sama seperti yang sebelumnya. Yang di dalamnya juga terdapat dua komponen, key value, ya, yang mana key ini berperan sebagai key ini 1 2 3 4 5 ini berperan sebagai key, sementara harganya ini 120.000, 50, 75, 200, dan 100 ini berperan sebagai value-nya. Oke. Lanjut. Ya, di sini saya menggunakan sebuah metode yang bernama metode SMK, ya. Jadi nanti di antara produk dan juga daftar harganya, saya hanya perlu memanggil dari key-nya ini. Jadi misal kita ingin membeli sebuah barang, misal kita ingin membeli kemeja, maka kita hanya perlu memanggil dari nomor produk ini, yaitu ini ya, 1 2 3 4 5. Oke. Begitupun dengan harganya. Oke, lanjut di baris 44 ya. Di baris 44 saya kembali membuat sebuah variabel dengan nama metode pembayaran yang isinya sama, masih tipe data dictionary, yang di dalamnya juga sama, terdapat dua komponen, yaitu key dan value, ya. Jadi ini ada transfer bank, mobile banking, cash on delivery, dan kartu kredit itu sebagai value-nya, sementara 1 2 3 4 ini sebagai key-nya. Oke, lanjut di baris 51 dan 52 saya melakukan print terhadap space kosong, tidak ada apa-apa, ini hanya untuk memperindah tampilan pada outputnya. Kemudian di baris 53 saya kembali melakukan print bertipe data string. Ini Aditya Rahman Store, ini hanya untuk sebagai dekorasi, ya, untuk memperindah outputnya nanti. Oke, lanjut di baris 55 ya. Baris 55 ini terdapat sebuah perulangan, ya, perulangan for, yang mana for ini berfungsi untuk melaksanakan pernyataan berulang kali terhadap sejumlah nilai yang telah ditetapkan. Jadi ini for i in produk, artinya untuk i yang ada di dalam produk, jadi produknya ini ya,
ini nama list yang akan kita jual. Print nomor produk bertipe data string, nomor produk bertipe data string, kemudian koma i sini karena kita hanya ingin memanggil dari key-nya ya, yaitu 1 2 3 4 5 i, kemudian lanjut koma lagi backslash t. Backslash t ini berfungsi untuk memberi jarak atau spasi beberapa tab. Kemudian ada nama-nama produk bertipe data string lagi, kemudian koma produk, kita memanggil dari variabel produk tadi ini, memanggil ini ya value-nya, maka dari kita tambahkan i kurung siku i di dalamnya. Oke, koma lagi backslash t harga, koma ini bertipe data string, koma kita memanggil variabel di daftar harga. Di variabel di daftar harga ini ya kita ambil value-nya, jadi kita tambahkan kurung siku i. Kemudian di baris 57 kita melakukan print terhadap ini garis putus-putus hanya untuk memperindah outputan saja. Oke, kemudian dilanjut di baris 59. Baris 59 ini saya membuat sebuah variabel beli yang di dalamnya terdapat fungsi int atau integer, dan di dalamnya lagi terdapat fungsi input. Silakan pilih produk yang ingin dibeli, masukkan nomor produk. Nah, jadi di sini kita hanya perlu masukkan nomor produknya saja ya. Misal kita ingin membeli kemeja, maka kita akan memasukkan nomor produk dari kemeja itu 1, 2 atau sampai 5. Oke, lanjut di baris berapa ini? 60. Di baris 60 ini terdapat sebuah ekspresi if, yang mana if beli in product, artinya jika produk yang kita beli ini ada di dalam list produk, maka dia akan lanjut ya, codingannya akan lanjut ke sini, ke variabel pilih ini. Di baris 62 kita membuat variabel pilih yang di dalam terdapat fungsi input, ingin membeli produk ini ya, ini untuk mengkonfirmasi apakah kita yakin ingin membeli produk ini ya, apakah kita yakin membeli produk ini atau tidak. Kemudian lanjut di baris 63, sini saya membuat sebuah kondisi lagi, yaitu kondisi if pilih sama dengan y besar, or pilih sama dengan y kecil. Jadi kita misal menginput y besar atau y kecil itu sama ya. Oke, lanjut di baris 64. Ini ada variabel lagi, yaitu nama penerima. Di dalamnya terdapat fungsi input nama penerima. Nah, di sini nanti kita akan menginput nama kita ya, nama kita sebagai pembeli. Dan di sini ada alamat, sama ini akan menginput alamat kita sebagai pembeli. Kemudian nomor HP, kita akan menginput nomor HP juga. Kemudian juga ada yang di kurir, sama menginput kurir pengirimannya yang ingin kita pilih. Oke, kemudian lanjut di baris 69. Sini saya kembali melakukan print metode pembayaran. Ya, jadi sini setelah kita mengisi biodata ini, maka kita akan memilih metode pembayaran yang akan kita pilih. Oke. Kemudian lanjut di baris 71, kita kembali menggunakan sebuah perulangan for i in metode pembayaran. Jadi untuk i di dalam metode pembayaran, jadi di dalam metode pembayaran yang ini ya, yang dictionary tadi, yang ini variabel dictionary tadi yang kita buat. Nah, ini print id bertipe data string id, i karena kita hanya ingin memanggil key-nya saja, yaitu ini 1 2 3 4, i, dan koma lagi backslash t untuk memberi jarak beberapa spasi. Kita masukkan metode pembayaran bertipe data string, kita masukkan variabel yang ini ya, metode pembayaran ini. Dan karena kita ingin memanggil value-nya atau isinya, maka kita tambahkan kurung siku i di dalamnya. Oke, kemudian lanjut di baris 74. Sini kita kembali membuat variabel bayar yang di dalamnya terdapat fungsi int, dan di dalamnya lagi terdapat fungsi input ya. Silahkan pilih salah satu metode pembayaran, dalam kurung pilih salah satu id. Nah, ini sama seperti yang ini. Jadi misal kita ingin memilih soal metode pembayaran, misalnya COD, berarti kita milih nomor 3. Kemudian di baris 75 saya kembali membuat sebuah ekspresi versi if bayar in metode pembayaran. Jadi apabila salah satu metode ini ada di dalam list yang tersedia tadi, maka dia akan mengeprint ini ya, ini dalam sini. Ini backslash n hanya untuk memberi jarak satu baris. Kemudian ini print detail pembayaran. Nah, ini jadi nanti di sini akan tersedia detail pembayarannya ya. Jadi di sini print nama penerima, bertipe data string, nama penerima. Ini kita ambil dari variabel yang ini, variabel nama penerima yang sudah kita inputkan di sini.
Kemudian ini print alamat penerima bertipe data string, koma alamat ini sama ya, menginput yang ini alamat ini, mengambil dari situ. Kemudian ini print nomor HP ini sama, kurir ini sama. Kemudian ini print produk bertipe data string juga, koma produk beli. Nah jadi ini mengambil dari variabel produk, variabel yang ini, variabel yang di produk ini, nih variabel yang di produk itu yang di atas tadi. Ini kemudian kurung siku beli ini mengambil dari ini, kita tadi menginputkan nomor produk yang mana ya. Kemudian ini harga, daftar harga juga sama seperti yang ini. Kemudian metode pembayaran ini juga sama, kita milih metode bayar apa tadi. Oke, selanjutnya di baris berapa ini, 87 ya, 87 nih kita membuat sebuah variabel lagi, yaitu variabel konfirmasi yang di dalamnya terdapat fungsi input ya. Di dalamnya terdapat fungsi input. Nah, apakah Anda yakin ingin melakukan pembayaran, dalam kurung y or no, artinya yes, iya atau tidak ya. Kemudian di bab selanjutnya kita kembali membuat sebuah ekspresi if konfirmasi sama dengan y, or konfirmasi sama dengan y. Jadi jika kita yakin ingin melakukan pembayaran, maka akan keluar pernyataan ini, Anda sudah berhasil melakukan pembayaran, terima kasih. Nah, jadi itu pembayaran sudah berhasil ya. Kemudian di baris ke-90 saya membuat variabel x yang di dalamnya terdapat datetime now. Now ini artinya waktu saat ini. Oke, kemudian lanjut. Di sini saya kembali mengeluarkan pernyataan, Anda melakukan transaksi pada tanggal, ini bertipe data string, koma x ini ya, variabel x ini .day. Day ini untuk mendeklarasikan tanggal saat ini. Kemudian ini x.mon ini mendeklarasikan bulan saat ini. Kemudian x.year ini untuk mendeklarasikan tahun saat ini. Kemudian sini ada pada pukul, bertipe data string pada pukul, x titik hour ini untuk mendeklarasikan jam saat ini. Kemudian x.minute atau menit untuk mendeklarasikan menit saat ini. Kemudian ini ada x.second atau detik untuk mendeklarasikan detik saat ini ya. Jadi jika kita sudah melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut berhasil, maka ini akan keluar kita melakukan transaksi pada tanggal berapa, pada jam berapa. Oke, maka itu akan keluar detailnya secara lengkap. Kemudian ini di baris 96 sampai baris 105 saya ada melakukan file handling ya, yang saya jelaskan nanti. Kita lanjut dulu ke bawah. Oke, kemudian ini ada di baris 111, ini kembali ada kondisi elif, ekspresi elif konfirmasi sama dengan n, or konfirmasi sama dengan n. Jadi apabila ini pasangan yang ini ya, variabel konfirmasi ini. Jadi apabila kita tidak yakin untuk melakukan pembayaran, maka pernyataan yang keluar adalah ini ya, Anda sudah membatalkan proses pembayaran ya, apabila kita menjawab n atau no. Oke, kemudian ini ada kondisi else ini juga masih sama, pasangan yang ini, pasangan dari kondisi if yang ini. Jadi apabila inputan yang kita masukkan bukan y, bukan n, bukan yes, bukan tidak, ya misal kita masukkan huruf A, huruf B, maka dia akan melakukan pernyataan ini ya, keyword yang Anda masukkan salah, karena di sini kita hanya hanya ada pilihan ingin memasukkan yes atau tidak ya, yes or no, ya atau tidak. Oke, lanjut. Kemudian di sini di baris 120 ada sebuah kondisi ekspresi elif, yang mana ini pasangan ini ya, elif pilih. Nanti pasangan yang ini, pasangan dari variabel ini yang ingin membeli produk ini ya, pasangan yang ini di mana. Nah, elif pilih sama dengan n atau or pilih sama dengan n. Jadi apabila kita tidak yakin ingin membeli produk ini, maka pernyataan yang keluar adalah ini ya, Anda sudah membatalkan proses pembelian. Kemudian ini yang else ini sama, masih pasangan yang tadi dari variabel pilih. Jadi jika inputan yang kita masukkan salah, bukan y, bukan n, misal huruf lain yang kita masukkan, maka dia akan mengeluarkan pernyataan ini ya, keyword yang Anda masukkan salah. Oke, lanjut. Kemudian di baris terakhir ada ekspresi lagi, ekspresi else, yang mana ini tuh pasangan dari ini ya, pasangan dari ini. Silakan pasangan dari ini, variabel beli ini. Silakan pilih produk yang ini beli. Jadi apabila nomor produk yang dimasukkan tidak ada dalam list daftar produk, maka dia akan mengeluarkan pernyataan ini ya, kode produk tidak tersedia. Oke, kode produk tidak tersedia.
Oke, lanjut. Saya belum menjelaskan ini ya di baris 96. Di baris 96 ini saya membuat sebuah variabel dengan nama file handling yang di dalam terdapat fungsi open dalam kurung string struct.txt, string w atau write ya. Yang mana fungsi dari dari open ini adalah untuk membuat dan membuka sebuah file baru dengan format txt ya. Jadi dia akan membuat atau membuka sebuah file baru ya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah file handling ya yang tujuan untuk mencetak detail dari pembayaran yang sudah kita isi tadi. Jadi file handling itu untuk mencetak resi atau struknya. Dan juga di sini saya menggunakan metode write atau menulis yang isi dalamnya ini detail dari pembayarannya tadi, detail pembayaran. Ada nama penerimanya, alamat, nomor, kurir pengiriman, produk, metode pembayaran, harga. Jadi detailnya akan lengkap di sini, oke. Sekarang coba kita akan run programnya. Oke, di sini. Nah, ini ya. Ini ada nama toko Aditya Rahman Store, alamat toko Jalan Kemakmuran Blok B, Kota Samarinda, Aditya Rahman Store. Nih. Jadi ini ada list produknya ya. List produknya ada 1 2 3 4 5, ada nama produknya, ada harganya. Silahkan pilih produk yang ingin dibeli, masukkan nomor produk. Nah, jadi di sini kita hanya perlu masukkan nomor produk yang ini ya. Nomor produk ini. Misalnya kita ingin membeli sebuah kemeja, maka kita isi nomor 1, ingin membeli sebuah kaos isi nomor 2, dan begitu seterusnya. Oke, jadi di sini misal kita ingin membeli sepatu ya, kita tulis nomor 4. Berarti kita tulis nomor 4, kita enter. Ingin membeli produk ini, yes, kita jawab yes. Oke, nah di sini kita akan menginput biodata kita atau data diri kita sebagai pembeli. Misalnya kita tulis Muhammad Aditya Rahman. Oke, lanjut alamat kita tulis Jalan Raja Wali Dalam, nomor 67. Oke, lanjut nomor HP kita tulis misalnya 0812 34567811. Oke, lanjut di kurir pengiriman. Oke, misalnya kita tulis di sini JNE ya, JNE Express. Nah, oke lanjut. Nah, di sini akan muncul metode pembayarannya. Silakan pilih salah satu metode pembayaran, pilih salah satu ID. Oke, misalnya di sini saya ingin melakukan metode pembayaran dengan mobile banking, maka di sini kita tulis nomor 2 ya, nomor 2. Nah, setelah itu di sini akan muncul ya detail pembayarannya ya, tadi dari nama yang sudah kita input tadi, data diri kita, kemudian di sini ada alamat, nomor, kurir pengiriman, produk yang kita beli tadi ya sepatu, kemudian harganya 200.000 dan metode pembayarannya mobile banking. Apakah Anda yakin ingin melakukan pembayaran? Yes, kita jawab Y. Oke, kita enter. Nah, ini berarti ini sudah berhasil ya codingannya. Anda sudah berhasil melakukan pembayaran, terima kasih. Anda melakukan transaksi pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2022 pada pukul 13 lewat 39 menit atau pada pukul siang, 1 siang, pada pukul 1 siang. 39.55. Oke. Nah, setelah itu akan muncul ini ya, sebuah file baru berformat txt ya, kita buka. Nah, ini yang berisi detail pembayaran tadi ya, detail pembayarannya. Nah, jadi ini berisi detail pembayarannya ya. Detail pembayaran dari tadi yang tadi sudah kita input. Nah, misalnya ada nama penerima, Muhammad Aditya Rahman, alamat penerima, cocok semuanya sama, tidak. Ya, nomor HP, kurir ya, produk, hingga mobile banking, metode pembayaran dan juga harga. Oke. Nah, jadi codingan sudah selesai, sudah berhasil. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan program saya kali ini. Apabila ada penjelasan saya yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.